proses keganasan atau kanker pada orang usia tua. Itu biasanya lebih berperan ke arah faktor mutasi. Kalau kita ketemu orang kanker prostat atau kanker pada organ lain pada usia muda, itu dia punya kecenderungan lebih agresif. Salah satu penyakit yang sering menghantui para pria adalah gangguan prostat. Walaupun penyakit ini sering terjadi pada usia yang lebih tua. Tetapi kalian yang usianya masih muda, nggak ada salahnya loh mewaspadai potensi penyakit ini dengan mendeteksinya lebih cepat. Untuk lebih jelasnya nih gue bakal tanya Dr. Edwin, spesialis urologi, hanya di channel Kata Dokter. Mengenai kanker prostat itu adalah suatu proses keganasan yang biasanya memang hanya terjadi pada pria karena pada perempuan tidak ada prostat, ya. Nah, penyakit keganasan pada prostat yang prevalensinya cukup tinggi pada pria dewasa, terutama usia tua. Dan biasanya penyebab daripada suatu proses keganasan atau kanker di tubuh kita, baik itu di prostat ataupun di organ lain, itu biasanya berhubungan dengan persoalan adanya faktor genetik yang di-trigger atau dipicu dengan bahan-bahan atau faktor-faktor karsinogenik sehingga akhirnya bisa menimbulkan suatu kanker, termasuk di prostat. Karsinogenik itu adalah suatu keadaan atau bisa zat, ya, bisa suatu kondisi dari bahan-bahan yang kimia, kemudian bisa juga dari polusi atau dari makanan yang dia bersifat merangsang atau menyebabkan suatu proses karsinogen atau keganasan. Keganasan pada organ-organ lain, ya, paling sering adalah suatu proses yang mungkin bisa timbul dari polusi, ya, mungkin juga dari zat kimia, mungkin juga dari proses inflamasi atau infeksi. Tapi tentu kita harus ingat, tidak semua keadaan tadi itu bisa menyebabkan suatu menjadi keganasan, gitu ya. Jadi persoalan keganasan itu sebenarnya rumusnya adalah pada dasarnya ada faktor genetik dan kemudian dipicu dengan bahan-bahan atau zat yang karsinogenik tadi sehingga akhirnya timbul suatu keganasan. Nah, itu satu hal yang mungkin harus kita ingat kenapa bisa terjadi suatu proses keganasan atau kanker pada tubuh kita. Itu biasanya pada usia yang muda, ya. Kalau kita misalnya ketemu dengan ada proses kanker atau keganasan atau malignansi pada usia muda, biasanya faktor genetik sangat berperan. Itu berbeda dengan misalnya kita ketemu proses keganasan atau kanker pada orang usia tua. Itu biasanya lebih berperan ke arah faktor mutasi. Jadi ada perubahan sifat karakter dari sel sehingga akhirnya bisa terjadi mutasi dan akhirnya menjadi tumbuh sel-sel kanker di tubuh orang yang sudah berusia tua tadi. Kira-kira begitu. Jadi kanker itu bisa muncul pada orang usia muda, tapi biasanya didominasi oleh faktor genetik. Kalau dia muncul pada orang tua, itu biasanya disebabkan oleh faktor mutasi. Masing-masing punya karakteristik. Karakteristik seperti apa? Kalau kita ketemu orang kanker prostat atau kanker pada organ lain pada usia muda, itu dia punya kecenderungan lebih agresif. Berbeda kalau kita ketemu orang pada usia tua mengidap atau mendapat kanker, itu biasanya lebih pelan, tidak seagresif kalau usia muda. Kalau ditanya kenapa, itu sama kayak permisalannya ada satu benalu tumbuh pada pohon yang sudah tua. Pohonnya sudah kering, sudah nggak ada daunnya, kemudian batangnya sudah mulai rusak. Nah, itu kan tidak ada energi, tidak ada metabolisme, jadi dia akan lambat tumbuhnya. Kira-kira demikian. Jadi kita kembali kepada itu. Jadi kalau ditanya apakah kanker prostat sering pada orang usia tua atau muda, sebenarnya lebih sering pada orang usia tua. Karena kalau dilihat dari secara statistik, kalau pada orang tua yang ketemu masalah prostat, ternyata dilihat dari gambaran histopatologi, begitu diperiksa ternyata semakin tua, probably dia terdapat menjadi hasilnya kanker itu semakin tinggi, khusus untuk prostat. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai prostat secara umum, ya, ada 3 hal yang kemungkinan bisa bermasalah dengan prostat. Pertama itu inflamasi atau infeksi. Kita lebih kenal itu istilahnya prostatitis. Tapi biasanya ini kenanya pada orang usia dewasa muda.
30 sampai 40 tahunan. Lebih ke arah proses inflamasi atau peradangan gejalanya. Nah, kemudian yang dua, ada lagi masalah prostat itu, yaitu masalah pembesaran prostat, di mana dari pembesaran ini sebagian besar itu sebenarnya jinak. Tapi ada 5 sampai 10% yang cancer. Nah, itu mulai timbul itu pembesaran tadi, yang secara umum ada pembesaran tadi itu biasanya usia 50-an. Nah, yang dari pembesaran tadi 5% ada yang ke arah cancer. Nah, jadi kalau ditanya gejalanya apa, gejala pembesaran prostat sama gejala kanker mungkin kurang lebih sama. Hanya ada beberapa yang secara spesifik bisa menjadi perhatian kita. Misalnya kalau ada kencingnya berdarah, takutnya memang ada suatu proses yang tidak biasa. Walaupun pada pembesaran prostat biasa pun masih bisa juga kencing berdarah. Jadi sebenarnya relatif sama kalau ditanya gejala. Tentu pertanyaannya, terus bagaimana dong biar kita bisa membedakan? Ini memang pembesaran prostat ini karena faktor usia enggak gitu. Ya kan? Ya tentu ada beberapa parameter yang bisa kita lakukan. Sama seperti mendeteksi apakah ada kemungkinan suatu kanker di tubuh kita, di organ lain, itu kita bisa melakukan pemeriksaan tumor marker. Yang spesifik untuk prostat ini ya tentu kita sarankan bila mencapai usia 50, kita akan sarankan setiap tahun sebagai screening tumor marker PSA. Nah, jadi kalau dia normal, kalaupun ada masalah prostat, ada gangguan berkemih, ada masalah simptom atau gejala, tapi kalau sepanjang PSA-nya normal, setidaknya kita bisa berasumsi, oh ini kemungkinannya bukan ke arah cancer. Gitu kira-kira. Jadi screening PSA setiap tahun itu disarankan buat setiap laki-laki yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Sebenarnya genetik itu nggak bisa kita bilang nggak kita hindarin. Cuman kita kembali ke rumus di awal. Proses keganasan itu terjadi adalah karena faktor genetik ditambah faktor trigger, pencetus. Anggap kita punya semua faktor genetik cancer. Tapi kalau kita biasakan kita menghindarin faktor-faktor karsinogenik tadi, artinya kita menghindari polusi, kita harus makan makanan sehat, kita tidak boleh stres, karena stres bisa mengganggu proses hormonal sama enzim menjadi tidak seimbang di tubuh kita kan. Kemudian kita mesti hindarin terpapar zat-zat kimia, ya kan? Mungkin dengan hal itu bisa kita hindari, walaupun secara genetik kita punya bakat, gitu kira-kira. Ras, salah satu yang termasuk menjadi faktor pencetus itu genetik tadi. Orang ras Afrika, Amerika itu paling banyak angka prostat kansernya, iya. Sejujurnya orang Asia agak jarang. Ada penelitian yang mengatakan orang Jepang itu jarang banget prostat cancer. Tapi begitu diteliti pada orang Jepang yang tinggal di Amerika, angka kansernya tinggi. Ada penelitiannya. Mungkin lifestyle, fast food kan kita nggak tahu. Gitu loh. Jadi ya ternyata faktor trigger atau pencetus tadi ya lumayan berperan. Ada sedikit pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan, memang kenapa sih kok faktor stres kok bisa membuat faktor cancer, gimana hubungannya stres? Tapi ingat, di tubuh kita ini sebenarnya tubuh kita ini udah sempurna loh. Yang ngatur tubuh kita ini kan persoalannya kan cuma dua yang paling kita tahu yang dominan mengatur, yaitu enzim sama hormon. Prostat ini salah satu penyakit yang juga dikontrol atau dikendalikan dengan hormon. Ya. Jadi kalau misalnya hormonnya udah nggak seimbang atau stimulusnya nggak seimbang, semua penyakit bisa timbul. Nah itu mungkin yang membuat orang kenapa stres, hidup di kota besar, akhirnya bisa menimbulkan bermacam-macam penyakit. Persis yang tadi Mas tanyakan. Kadang-kadang orang stres manifestnya kemana Mas? Dia ngerokok, dia minum alkohol, tidurnya kurang, berantakan tuh hormon sama enzim tubuhnya. Kira-kira begitu. Makanya orang kalau dipikir-pikir ya mungkin saja orang di kota besar jadi lebih berantakan ke metabolisme tubuhnya karena tadi pulang kerja malam, kerjaan belum beres, sampai itu dia masih stres, kafe dulu gitu loh Mas, ya kan? Mungkin aja minum alkohol, ya kan? Bisa aja. Jadi begini, kalau misalnya kita mendeteksi suatu prostat cancer, ya, artinya yang pertama adalah diagnostik. Diagnostiknya harus pas, harus tepat, ya.
kita tidak boleh overdiagnostik, kita tidak boleh juga salah didiagnostik. Nah, begitu misalnya satu pasien kita temukan dengan gejala, misalnya gejala tadi sudah saya bilang di depan, gejalanya kurang lebih sama dengan pembesaran prostat, tapi ternyata ada PSA-nya naik, ya kan? Dengan PSA naik itu sebenarnya kan indikasi untuk dilakukan penjajakan lebih lanjut. Kok naik ini PSA-nya, gitu loh. Tapi kan tidak semua harus cancer. Pada inflamasi PSA bisa naik. Pada pembesaran prostat juga bisa naik. Pada cancer tentu jelas pasti naik. Nah, dari hal tersebut, kalau misalnya ketemu kita kan PSA-nya naik nih, kita mesti exclude dulu. Kita pastikan ini bukan karena cancer. Dengan paling sederhana, kita anggap mungkin ini sebagai inflamasi atau infeksi. Tentu kita treatment dulu. Kita lihat respon dari pengobatan. Kalau ternyata dengan kita treatment, PSA-nya turun, berarti kan si pasien ini datang dengan suatu kondisi yang infeksi atau inflamasi. Berarti kita tidak perlu penjajakan lebih lanjut. Kita bisa hindarkan biopsi yang tidak perlu. Ya gitu ya. Nah, tapi misalnya sudah kita obatin kok PSA tetap naik. Bahkan kita evaluasi 3 bulan kemudian, PSA tetap naik. Di atas misalnya normal 0 sampai 4. Tapi pasien ini kecenderungannya kok PSA-nya kok secara terus-menerus kok jadi naik padahal sudah kita treatment. Kita harus curiga ada sesuatu yang lain nih yang mungkin harus kita challenge lebih lanjut gitu. Ada nggak kemungkinan karena cancer? Tentu untuk mendiagnosa pasti suatu cancer adalah dengan memeriksa jaringan. Itu yang kita kenal dengan istilah biopsi. Ya. Tapi pada pasien yang prostat cancer dengan PSA tetap tinggi, masih ada modalitas lain sebelum kita lakukan biopsi. Kenapa kita perlu tidak langsung segera biopsi? Karena dari kepustakaan banyak ternyata biopsi itu hasilnya negatif. Walaupun PSA tinggi. Gitu loh. Jadi jangan terlalu takut dulu. Nah, supaya lebih kuat indikasi untuk melakukan biopsi, kita boleh menambah modalitas lain. Kalau PSA kan dari darah. Itu kan pemeriksaan penunjang ya untuk satu penyakit. Pemeriksaan penunjang ada darah, ada laboratorium dan ada imaging. Ya. Jadi kita buat dua-duanya nih. PSA-nya dicek nih, tinggi. Kita langsung biopsi nggak? Oh, jangan dulu. Coba kita imaging. Coba kita lakukan pemeriksaan lebih detail ke struktur anatominya. Kalau PSA kan dari darah kita cek. Nah, kita lakukan MRI sekarang. Yang paling gold standar, yaitu MRI prostat. Nah, dari situ dilihat, ada klasifikasi yang dilihat dari MRI itu. Tingkatannya. Namanya PIRADS, PIRADS. Ya. Prostat Imaging Radiologi. Jadi dilihat PIRADS 1, 2, sampai ada 5. Ada 5 level. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau PIRADS-nya 1, 2, 3, itu dianggap itu jinak. Tapi kalau PIRADS-nya 4 sampai 5, itu kemungkinan ada kecurigaan karena cancer. Kita punya dua modalitas, PSA-nya tetap tinggi, PIRADS-nya 4 atau 5, tentu ini akan kita sampaikan ke pasien. Kalau kondisi demikian, ini kecurigaannya tinggi Pak, Ibu, gitu. Sebaiknya kita pastikan dengan biopsi. Nah, dari biopsi itu gold standar. Penyakit apapun, organ manapun yang terlibat suatu cancer, itu kepastiannya hanya didapatkan dengan biopsi. Hanya saja untuk melakukan biopsi kita harus benar-benar ada indikasinya. Karena kalau semua kita kecurigaan dikit biopsi, ya nggak boleh juga. Itu kan salah. Jadi kalau udah benar-benar indikasinya kuat, ada 2 parameter, yaitu PSA dan imaging atau MRI tadi, kita beritahu ke pasien. Itu ada ruang untuk diskusi dengan pasien, kita beritahu begini-begini, kita sarankan untuk biopsi. Kembali lagi ke masalah utama, prostat atau keganasan yang kita temukan pada organ-organ atau pada manusia itu, kalau dia usia muda itu agresif, ya. Kemudian pada usia tua itu agak lebih lambat. Itu ada satu, itu suatu kondisi yang memang real yang kita temukan. Itu satu. Jadi ketemunya di usia berapa itu menjadi pegangan dari kita nih untuk memperkirakan survivalnya ke depan. Yang kedua, ada beberapa jenis tumor atau cancer yang memang benar-benar respon terhadap radioterapi atau kemoterapi. Itu juga menjadi pegangan kita. Yang ketiga, kita lihat waktu kita ketemu dia masih localized atau sudah advance. Itu kan berpengaruh juga, ya kan?
Mungkin dia akan sembuh, mungkin akan sehat, tapi belum tentu organ yang sudah rusak bisa dikembalikan fungsinya seperti semula. Jadi itu menjadi pegangan kita. Nah, kalau ditanya mengenai kanker prostat, kalau misalnya yang lebih banyak survive, tentu kalau kita bisa ketemu lebih dini. Ya, kenapa? Karena prinsip pengobatan kanker dimanapun dia terkena, contoh prostat atau payudara atau rahim atau dimanapun yang kira-kira organ confine yang mengenai satu organ, semakin cepat kita deteksi, artinya belum ada advance, kita harus angkat, kita radikal kita bisa stop supaya nggak tumbuh atau menyebar ke tempat lain. Kemudian di satu sisi dia respon juga baik misalnya terhadap kemo atau terhadap radiasi, tentu survival rate-nya sangat-sangat tinggi. Di samping itu tentu jangan ada underlying disease lain ya, tidak ada penyakit lain misalnya, itu tentu survivalnya tinggi. Satu. Yang kedua, ada juga satu lagi pegangan kita terhadap yang namanya tadi jaringan yang kita histopatologi tadi. Kita lihat jaringannya, ada jenis-jenis jaringan yang sangat-sangat jelek, ada jenis-jenis jaringan yang sangat-sangat baik. Itu menjadi pegangan kita juga.